Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Susanti, NIM 18230048, jurusan akuntansi, mata kuliah seminar akuntansi keuangan, dosen pengajar Bapak Febriandi Ananda SEMSI. Di sini saya membahas tentang sebuah survei tentang keuangan Islam dan standar akuntansi. Yang pertama, pembahasan teori yang terkait dengan tema. Keuangan Islam terutama dipraktekkan di negara berkembang ekonomi berkembang, meskipun berkembang terakhir di dalam industri telah melihat jasanya masuk ke negara maju. Dengan demikian, pertumbuhan keuangan Islam yang mengacu 60 negara dari 14 yurisdiksi secara persamaan meningkatkan kompleksitasnya dalam ukuran dan operasinya. Meskipun aset keuangan Islam kecil dibandingkan industri keuangan global, luasnya dan ilusi objektif membutuhkan regulasi dan standar tambah dan mengakomodasi kesegeragaman lintas wilayah. Misalnya, keuangan Islam memberikan perlindungan yang memadai kepada yang tidak memiliki kontrak pinjaman. Sebagai setiap transaksi yang melibatkan pembayaran atau penerimaan interest adalah batal demi hukum. Akibatnya, sistem bertujuan untuk melindungi hanya manusia tetapi juga lingkungan melalui pergaulan dan investasi peduli lingkungan. Yang kedua, kasus yang dibahas sesuai tema. Dalam Reiningrad, lembaga keuangan Islam harus memantau kualitas pembiayaan agar tidak mengganggu kelangsungan modal mereka. Karena itu, diperlukan standar kecukupan modal untuk menjaga perusahaan memberikan pinjaman dalam jangkau yang memungkinkan untuk menghindari kegagalan. Pembiayaan syariah yang dibangun di atas perjanjian kementerian terakhir adalah tanggung jawab untuk saling berhadapan dan kepastian karena pengadilan tergantung pada hasil transaksi yang sangat didasarkan pada kepercayaan di antara para pihak, fluktuasi antara hutang dan rugi. 3. Objek penelitian atau sampel penelitian. Negara-negara yang menetapkan standar keuangan badan tidak jauh dari ASUE dan Jepang. Namun baru-baru ini dari negara-negara berkembang dan berkembang peraturan lain akan dibuat tidak hanya berkenaan dengan connectivity tetapi juga inklusivitas dan pembangunan ekonomi. Tujuan ini sesuai dengan Yayasan Pedoman Nasional dari Sistem Keuangan Islam yang menekankan ukuran sekolah pemikiran institusional dan welfaris. Yang pertama, memprioritaskan nilai maksimalisasi melalui kelangsungan hidup kelembagaan dan solvabilitas merupakan bagian integral dari stabilitas keuangan, sedangkan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lagi-lagi pertimbangan keuangan Islam ke masa itu nilai hanya terkait dengan pertukaran yang ditangguhkan dan tidak untuk transaksi pinjaman. Pada saat yang sama, saat itu, keuangan Islam bertujuan untuk melindungi eksploitasi dan melebihi pinjaman dan setuju bahwa debitur membayar kembali pokok pinjaman tanpa jumlah tambahan sebagai bunga. 4. Teknik analisis data. Lembaga keuangan Islam utama yang bertanggung jawab standar penerbitan termasuk AAOIFI yang berfokus pada standar akuntansi keuangan, sedangkan IFSB menyediakan regulator keuangan Islam dengan paduan dan mencatat teknis bersamaan dengan standar regulasi lainnya. Untuk meningkatkan dan kesetaraan sistem, akhirnya IIFM menyediakan standar produk dan dokumen keuangan dan perdagangan. Masing-masing institusi dirincikan di bawah ini. Yang pertama, Organisasi Akuntansi dan Auditing Islam Lembaga Keuangan AAOIFI. Kedua, Dewan Layanan Keuangan Islam IFSB. Yang ketiga, Pasar Keuangan Islam Internasional IIFM. Yang kelima, hasil penelitian keuangan Islam standar tambahan dalam kerangka syariah jadi AAOIFI didirikan diikuti oleh IFSB dan IIFM dengan tujuan memberikan standar keuangan Islam dan selaras dengan praktik global. Namun perbuatan standar tidak tanpa beberapa tantangan yang membutuhkan upaya gabungan untuk mengatasinya. Misalnya kekurangan kekuasaan berdaulat Badan Standar Keuangan Islam mendorong mereka menegakkan beberapa peraturan pandu.
Perpindahan terbaru dari IMF untuk secara resmi mengakui prinsip-prinsip keuangan Islam, meningkatkan adopsi dan menyebaran sistem ke orang lain negara maju. Namun aliran masuk IMF memiliki pengaruh lain. Aplikasi dan mengaku kepentingan harus memperkuat upaya karena untuk mempertahankan prinsip-prinsip sebelumnya yang ditetapkan sistem. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.